dengan 3 ijazah pembanding yang lain. Ini kan fatal. Dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level kalau tidak hanya di Polda, tapi sampai kemarin di Bareskrim. Saya ke Mas Roy dulu. Ya. Ini apa yang tadi bisa digambarkan, diceritakan yang terjadi tadi sejak pemeriksaan dan apa saja bukti-bukti yang dibawa? Ya, ini adalah presentasi ilmiah tadi. Jadi ini ilmiah tapi populer bisa, dan ini sudah diterima tadi oleh Karo Wasidik, ya, diterima dalam bentuk cetakannya dan juga dalam softwarenya. Jadi hardware dan softwarenya sudah diserahkan, dan beliau tadi alhamdulillah sangat puas sekali. Dan kelihatan puasnya apa? Ketika ada ahli lain yang ditampilkan dari terlapor, ya, itu berkali-kali, udah kamu nggak usah ngomong soal prosedur, bantah saja apa yang tadi disampaikan beliau-beliau ini, nggak bisa bantah. Jadi apa yang tadi disampaikan soal error living analysis, ya, ini saya tadi mulai dari tayangan Kompas. Wah, ini kompas.com ini, ya. Gitu yang ada, kemudian sampai ke error level analysis, terus kemudian ini kelihatan betul kalau ijazah asli itu, Mbak. Itu masih kelihatan tulisan-tulisannya, ini ijazah saya ini, ya. Mau di full ELA pun masih kelihatan ini bekas legislasinya, kemudian ini foto saya masih kelihatan. Tapi kalau ijazah yang palsu, nah kayak gini, rusak dia. Amburadul dia ini. Jadi ijazah yang kemudian diklaim milik Jokowi. Ini Anda membandingkannya dengan kopian ijazah Pak Jokowi? Iya. Dapat dari mana? Ini yang diupload oleh si Dian Sandi. Awalnya yang ada itu, tapi kemudian ketika kemudian Bareskrim itu mengupload yang ada di Bareskrim, tadi Pak Juandani juga nggak bisa apa-apa ketika saya tempelkan yang asli dia. Nah gitu. Kemudian yang ada kan fotokopi. Nah ini yang ada pada saat di Bareskrim. Ya, inilah yang kemudian nomor 1120 itu tidak match. Saya langsung saja ya, supaya nggak terlalu lama. Tidak match dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nah ini, jadi 3 ijazah pembanding ini transparan. Semua ini ada. Dan semua tadi Ini 3 pembandingnya UGM semua? UGM semua, satu angkatan semua. Milik Fronojiwo, satu angkatan di Kehutanan. Sama, dan ini dikenal oleh Jokowi. Yang namanya Fronojiwo, Sri Murtiningsih, sama almarhum Hari Mulyono. Ini lihat betul. Jadi ini A-nya masuk ke dalam, ini A-nya masuk ke dalam, 1115, 1117. Nah yang 1120, ya ini bahasa saya tadi, mencotot keluar, ya gitu. Jadi dia terlempar. Jadi ini artinya tidak identik. Ya, ijazah milik Jokowi. Pembandingnya ini ada 3 orang. Ya. Ini asli semua yang ada. Asli semua. Jadi ini diupload oleh mereka semua, dan itu adalah sudah confirm. Ya, dan milik Hari Mulyono itu dipegang langsung oleh almarhum Hari Mulyono, itu majalahnya dipegang langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM waktu itu Pak Sigit Sunarta. Jadi kesimpulannya sebenarnya clear, ya. Dengan saya kemudian tadi jadi melaporkan. Singkatnya dari ILA ini Anda menyebutkan baru bahwa 99. Ya, tidak hanya soal ELA, kemudian soal perbandingan dan soal ini tadi kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya banyak banget. Kesimpulan bahwa mulai dari foto tidak match, ijazahnya error di ELA, dan sampai dengan skripsi. Ditunggu saja. Apakah hasil rekomendasi nanti dari Kabar Reskrim itu menyampaikan bahwa harus dibuka kembali dan atau tetap sama ditutup. Ya. Tapi besar keyakinan saya, selama pengalaman saya ini tetap sama. Kita tunggu semua. Mas Roy, jika nanti hasilnya dari Bareskrim tidak mengubah hasil dari 22 Mei, apakah Anda siap untuk menghadapi dari kasus proses hukum lainnya? Nggak siap itu soal lain, ya gitu. Ini jelas tadi itu fakta yang kita sajikan, dan rakyat semua menonton, termasuk penonton Kompas TV. Jelas betul ini ada fakta-fakta. Kalau diabaikan, ya jelas kan KKN-nya saja salah, ya tahunnya. Kemudian ini nama Profesor Ahmad Sumitro pun salah, tahunnya. Dia belum profesor waktu itu. Tadi juga sudah kita challenge. Ijazahnya tidak identik dengan 3 ijazah pembanding yang lain. Ini kan fatal. Fotonya tidak identik, his comparison-nya not match dengan fotonya Jokowi. Itu kan lucu banget. Artinya dengan ELA saja dia gugur, ya gitu. Jadi fotonya nih not match nih fotonya. Jadi artinya kayak gini, ini kan tidak bisa diabaikan. Ini fakta loh. Ini fakta dan ini ilmiah ilmu pengetahuan. Ya, dan ini kemudian secara digital. Loh, tapi kan ini analog. Mana yang analog? Ini bukti jasa analog tahun 85 Bang Roy. Jadi jangan juga kita halu-halu. Masa yang begini dianalisa? Jelas. Ini aslinya dong, uji tinta dong. Uji tinta, uji kertas. Akan ada strategi hukum nggak dari pihak Anda untuk melawan ini? Tidak perlu lagi, sudah ada puslap. Jelas kok. Baik, sudah nggak mungkin. Ke Bung Roy Suryo. Bung Roy, setelah Polda Metro Jaya menetapkan pelaporan Pak Jokowi
ke tingkat penyidikan. Apakah hal ini membuat Anda gentar? Karena tidak main-main, Anda berpotensi menjadi tersangka. Nggak apa-apa, nggak lihat saja kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa, dan semua-semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan meneruskan dan penyidik, ya itu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Jadi di dalam hukum itu kan statusnya semua orang sama, dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali, karena sebenarnya masyarakat juga bisa menilai kok gitu fakta-fakta apa yang sudah terungkap dan kelucuan atau keganjilan apa sampai ke level kalau tidak hanya di Polda, tapi sampai kemarin di Barreskrim yang kita sajikan kemarin pada saat gelar perkara khusus. Oke, artinya hal ini juga kemudian akan ataupun tidak akan mengurangi tekad Anda untuk membuktikan tudingan Anda? Insya Allah tidak. Kita tidak akan takut ya, karena ini andai pun misalnya kami dilakukan, ya apakah itu namanya perekayasaan atau apa sesama umat manusia, ini hanya hubungan manusia saja, hablum minanas. Ya, kita yang lebih penting itu kejujurannya, hablum minallah. Kita yang dengan yang di atas, dan saya percaya penuh sebenarnya fakta-fakta itu atau bukti-bukti itu sebenarnya loud and clear ya, hanya saja mungkin perlu waktu untuk kemudian membuktikan ke depan masyarakat yang masih harus berpikir. Ketika nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini, Anda siap datang? Oh siap, pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Apakah nanti di panggilan pertama atau panggilan kedua, saya juga tunggu rekomendasi dari para ahli-ahli kuasa hukum kami untuk memberikan advice mana yang terbaik. Atau apa yang mungkin yang difitnah? Kalau muatan daripada penghasutan ini yang pertama adanya provokasi. Sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tinggal nanti penyidik akan melihat apakah ada kegaduhan yang timbul setelah dilakukannya contohnya konferensi pers besar-besaran terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Ini yang menjadi problem serius gitu loh. Saya langsung ingin tanyakan, Anda disebut memprovokasi publik, ada preskon, ada upload media yang kemudian sangat masif. Tanggapan Anda? Ya, ini lucu ya. Karena sebenarnya kalau dikatakan menghasut, pasal itu juga sudah ada putusan MK, Mas Dimas. Putusan MK, jadi itu bukan delik formil lagi, tapi delik material. Dan jangan salah, delik materialnya harus ada korban yang merasa terhasut dan kemudian itu menimbulkan gerakan. Jadi bukan dibalik, bukan kemudian adanya rekayasa demo di Malang, di Solo, di depan Polda, yang kemudian mereka malah menyerang saya. Nah itu kebalik pemahamannya. Harusnya demo itu orang-orang yang kemudian menyerang siapa yang merasa terhasut, kemudian menyerang apa yang saya hasut. Gitu ya. Jadi yang namanya dihasut itu juga pasti harus dipelajari lagi. Ini adalah statement ilmiah. Ya betul tadi kata Mas Fitra, ya bahwa yang dipresentasikan itu adalah elektronik. Ya karena pasal yang dituduhkan di pasal 32, 35 itu adalah dokumen elektronik gitu loh. Tapi sebenarnya sekarang soal dokumen elektronik dan dokumen biasa itu santai aja, biasa aja Mas Dipo. Kita sekarang kalau meriksa sidik jari, ini rumusnya daktiloskopi namanya ilmunya. Ya saya juga belajar di situ. Kan nggak mungkin lagi sekarang meriksanya pakai cara-cara kuno manual, ditempel dulu kemudian dilihat pelan-pelan. Sekarang udah masukkan aja ke komputer, itu analisa elektronik dan kemudian clear. Jadi sekarang adalah ini kemajuan zaman. Jadi artinya puslap 4 pun juga pasti harus menggunakan analisa-analisa yang berbasis elektronik untuk juga meyakinkan meskipun dokumen itu yang katanya analog. Lucunya lagi, ketika gelar perkara khusus kemarin, jangankan elektronik, kan mereka akan nyebut analog. Jangankan yang analog, yang elektroniknya aja nggak dimunculkan, apalagi yang analognya. Artinya Anda membantah bahwa analisa Anda ini tidak berdasar karena yang harusnya dilakukan secara analog Anda lakukan secara digital. Nggak apa-apa, itu juga semua juga sekarang melakukan juga secara digital. Sekarang kalau orang mau men-tracing sesuatu juga perlakuannya digital. Ijazah itu pun harusnya di-scan dengan resolusi tinggi, kemudian diteliti. Kalau tadi dikatakan harus dirasakan, dengan foto pun kita juga bisa kok. Ada foto yang kemudian itu bisa menimbulkan misalnya thermalnya kayak apa, ya suhunya kayak apa. Ini zaman sudah abad ke-21, jadi kamera yang saya gunakan pun kemarin untuk memotret skripsi, itu bisa memotret kualitas kertas, namanya kertas kuno, kertas baru. Bung Roy, bahwa tugas Anda sekarang adalah dalam tanda kutip ya, membantah apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh penyidik, yaitu meningkatkan pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Anda siap memberikan bantahan-bantahan? Sangat apa siap. Poin-poinnya. Membantah itu juga termasuk mendukung polisi.
untuk mengurutkan sesuai dengan kronologi. Kalau kami, saya Dr. Ismon, kemudian akan ditersangkakan ya dengan pengubahan dokumen elektronik misalnya. Lihat dokumen elektroniknya dapatnya dari mana misalnya. Pengupload itulah, si Dian Sandi itulah yang harusnya memang dia disidik pertama kali. Karena apa? Dialah yang pertama kali memotret, kemudian motretnya tidak proper sehingga membuat miring ya foto itu sehingga tidak proper, sehingga kan kalau disesuaikan dengan ijazah aslinya yang katanya analog itu tidak sama. Berarti dia udah pertama kali mengubah. Izin ada nggak di dalam pasal 32 atau 35 itu? Dia mendapatkan izin nggak? Kemudian dia yang mentransmisikan. Saya Dr. Ismon, coba cek apakah ada di sosial media kami, saya mentransmisikan itu. Sama sekali nggak ada. Tapi karena gini, apalagi Bung Roy, saya nggak punya sosial media. Anda menyebutkan bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi ini kan dibantah dengan peningkatan status penyidikan. Nggak apa-apa, itu dari kepolisian sah-sah saja. Dan yang saya dari data analisinya, nah data elektronik gitu. yang saya pastikan 99,9% itu kan ijazahnya, barangnya. Ya kan gitu. Jadi barangnya itulah yang kemudian saya kritisi. Saya kira begini, di dalam pasal 32, Bang, ini jelaskan isi bunyinya, mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi, dokumen elektronik, khususnya yang berkaitan dengan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau gitu. dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, baik secara sengaja tanpa hak maupun melawan hukum. Nah, ini mungkin yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo itu adalah uploadan daripada Dian Sandi ini, dia mengerti ada pengubahan dokumen elektronik di situ. Sehingga fisiknya kan belum dilihat beliau. Betul. Nah, ini menjadi persoalan. Dalam salah satu pasal yang kemudian tertuang di dalam pelaporan Pak Jokowi itu pasal 311 KUHP tindak pidana fitnah. 310, 311 itu kan tipiring, tindak pidana ringan dia. Betul. Nah, ancamannya kan tidak di atas 5 tahun. Tapi yang 32, tapi artinya ada ancaman itu. Iya, 32, 35 ini yang itu serius. yang masalah. Karena di situ kan di atas 5 tahun. Iya, di situ 8 tahun dan 12 tahun, Mas. Ancaman pidana ada 9 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, tinggal nanti akan dibuktikan pas Mas Roy itu melakukan penelitian itu dari dokumen mana gitu. Karena saya lihat pemahaman daripada Bang Roy dan Rismon itu berdasarkan data ELA. Kalau level analisis berarti kan itu dokumen elektronik, bukan dokumen asli. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi kan gini, artinya kan ketika melakukan analisa Bung Roy, Anda kan mengambil dari media sosial Twitter, betul tadi sumbernya sudah disebutkan. Tapi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hal itu? Oke, ini adalah statement ilmiah bahwa itu namanya fake document atau fake diploma atau itu false or true pada foto. Itu adalah analisis ilmiah dan harusnya memang merupakan terbantahkan secara ilmiah. Dan sekali lagi yang kita analisis kan adalah ijazahnya. Jadi benarnya kalau nanti ternyata orangnya kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Disitulah diuji lagi apakah ijazah aslinya dia itu ada atau enggak, dan itulah yang harus dihadirkan. Jangan sampai kemudian kasus Bambang Tri yang terjadi waktu itu di Solo ya, kasus Gus Nur itu terjadi lagi, ada orang Indonesia rakyat yang dipidana gara-gara ijazah yang disebut palsu tapi ijazahnya tidak pernah nampak. Saya kira kalau pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sepotong-sepotong. Dalam pembuktian pidana itu kita nggak bisa lihat dari segi elektronik saja, akan tetapi penyidik harus melakukan baik pengujian mikroepiden maupun makroepiden. Bukan hanya dari ELA saja, tapi diperiksa saksi-saksi teman sekolahnya, dari UGM-nya, dari segi semua dalam makronya. KKN-nya juga nanti. Baik.